Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome to SHC 60 Second. Nama saya Akiyoshi Muhammad Yano. Saya murid SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita rakyat dari Kalimantan Timur yang berjudul Kisah Meratus dan Jempang. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, pernah bertahta seorang raja yang adil dan bijaksana. Kerajaannya luas, rakyatnya hidup aman, makmur, dan sentosa. Namanya Raja Mahakam. Lama sekali raja itu berduka karena tidak memiliki seorang putra pun. Ia berdoa siang malam meminta kepada Tuhan agar diberikan keturunan yang baik dan soleh. Akhirnya doanya terkabul. Permaisuri lalu mengandung dan kemudian melahirkan sepasang putra kembar. Raja Mahakam memberi mereka nama Pangeran Meratus dan Pangeran Jempang. Meratus dan Jempang tumbuh sebagai anak yang sehat dan kuat semenjak anak-anak keduanya telah diajar tata cara memimpin kerajaan. Saat kedua pangeran itu tumbuh dewasa, terlihat mereka mempunyai watak yang berbeda. Pangeran Meratus lebih menyukai daratan. Seringkali ia mengunjungi para petani di huma-huma dan sawah mereka. Ia tidak segan-segan masuk ke dalam lubuk dan ladang. Ia dicintai dan disegani oleh para petani. Sebaliknya, Pangeran Jempang suka pada air. Ia bersahabat dan dicintai oleh para nelayan. Ia suka berlayar di sepanjang sungai dan danau. Dengan bantuan para nelayan, bahkan ia dapat mencapai lautan. Suatu ketika saat Raja Mahakam sudah sangat tua, ia bermaksud ingin meletakkan jabatan. Dipanggilnya kedua putranya untuk menghadap. Keduanya datang berlutut dan mengaturkan sembah. Ayah Anda telah tua. Ayah Anda akan segera memilih raja baru. Bagaimana pendapat kalian? Kata sang raja. Kami tunduk kepada titah baginda. Kata kedua pangeran bersamaan. Kerajaan ini akan kubagi dua. Kata Raja Mahakam di depan musyawarah istana. Bagian tenggara kuserahkan kepada Pangeran Meratus. Bagian timur kuserahkan kepada Pangeran Jempang. Aku ingin kedua pangeran jangan pernah bertikai. Hari pengunduran diri Raja Mahakam pun tiba, menyusul penobatan kedua raja baru. Batas-batas wilayah telah dibuat peta yang sempurna oleh para ahli ilmu bumi. Di depan Raja Mahakam serta rakyat yang hadir, kedua pangeran bersumpah. Biarlah kutukan menimpa kami kalau kami melanggar titah baginda untuk hidup damai pendampingan. Kedua pangeran itu bersumpah. 5 tahun kemudian, Raja Mahakam pun meninggal dunia. Kedua raja itu aman dan sentosa. Akan tetapi, suasana itu tidak berjalan lama. Beberapa pembantu kedua raja itu mulai menghasut dan menjilat. Mereka mengadu domba Raja Meratus dan Raja Jempang. Perang pun tidak dapat dihindari. Pertempuran besar menghabisi ribuan nyawa di seluruh negeri. Kedua raja kembar sama-sama maju ke medan perang dan prajurit mereka. Keduanya berhadap-hadapan, Raja Meratus bertahan dari darat dan Raja Jempang menyerang dengan angkatan laut. Ketika pagi keempat tiba, kedua raja tidak melihat lagi satupun prajurit yang tersisa di medan perang. Semuanya telah bergelimpangan menjadi orang mati. Dari tempatnya masing-masing, mereka tersadar. Dahulu mereka telah bersumpah untuk tetap memelihara kerukunan dan perdamaian di antara kedua kerajaan. Tidak satu pun diperkenankan merampas kerajaan yang telah dibagi itu. Raja Meratus dan Raja Jempang lalu menangis
Mereka mengucurkan air mata dengan tangis yang sedih. Tidak! Lalu datanglah kutukan sesuai dengan sumpah mereka dulu. Sesuai dengan sumpahku, aku akan menjadi gunung, kata Raja Meratus. Aku akan menjadi air, kata Raja Jompang. Saat itu juga para dewa pun mengubah Raja Kembar itu menjadi tanah dan air. Raja Meratus juga menjadi gunung dan Raja Jompang berubah menjadi danau. Hingga sekarang ini gunung dan danau itu masih ada. Orang-orang menyebutnya Gunung Meratus dan Danau Jompang. Dewan juri yang terhormat dan pemirsa sekalian, pesan moral dari kisah Meratus dan Jompang adalah kita tidak boleh haus akan kekuasaan dan harus teguh memegang janji. Raja Meratus dan Raja Jompang pernah berjanji mereka akan selalu mencintai rakyatnya. Tapi mereka malah sempat mengorbankan rakyatnya dalam peperangan. Maka untuk menebusnya, mereka rela menerima kutukan. Pada musim kemarau, awan akan membentur puncak Gunung Meratus, lalu terciptalah hujan. Sehingga hutan sekitar gunung itu menjadi subur dan tanah pertanian tidak pernah kering. Pada musim kemarau juga, Danau Jompang menjadi dangkal. Sehingga para nelayan dengan mudah menangkap ikan yang terkurung dalam danau itu. Karena hasil pertanian dan dana yang cukup itulah, penduduk di sana tidak pernah mengalami kelaparan. Sampai di sini ceritanya. Saya Aki Yoshi. Terima kasih sudah menyaksikan saya bercerita. Wassalamualaikum.